Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Soli dan Soliha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang sudah mandi, sudah sarapan, dan juga sholat duha? Semoga semuanya sudah dikerjakan ya. Yuk mulai dipersiapkan buku dan alat tulis lainnya. Dan sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar tematik 4F dengan 2 mata pelajaran. Mata pelajaran yang pertama yaitu IPS dengan KD 3.1. Dengan materi pembelajaran yang pertama, menjelaskan hubungan antara kondisi lingkungan dengan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam. Yang kedua, mengidentifikasi sumber daya alam yang ada di lingkungan dan daerah sekitar. Yang ketiga, menjelaskan barang tambang yang ada di Indonesia. Diharapkan setelah pembelajaran selesai, peserta didik mampu menjelaskan hubungan antara kondisi lingkungan dengan pemanfaatan sumber daya alam, mengidentifikasi sumber daya alam di lingkungan sekitar, serta menjelaskan barang tambang di Indonesia. Mata pelajaran yang kedua yang akan dibahas yaitu PPKN dengan KD 3.3. Materi pembelajaran PPKN hari ini ialah manfaat keragaman kegiatan masyarakat, keragaman suku dan bangsa di lingkungan sekitar, dan keragaman agama di Indonesia. Dengan tujuan diharapkan setelah pembelajaran selesai, peserta didik dapat menjelaskan manfaat keragaman kegiatan dalam masyarakat, dapat menjelaskan keragaman suku dan bangsa di lingkungan sekitar, dan menyebutkan keragaman agama di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya alam tersebut tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Ketersediaan sumber daya alam di suatu daerah dipengaruhi oleh keadaan atau penampakan alamnya. Penampakan alam Indonesia itu begitu beragam loh. Keragaman Indonesia mempengaruhi kegiatan ekonomi atau mata pencarian masyarakat di daerah tersebut. Misalnya, masyarakat yang tinggal di daerah pantai biasanya berprofesi sebagai nelayan. Lalu, masyarakat yang tinggal di pegunungan biasanya melakukan pekerjaan seperti perkebunan. Selanjutnya, kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis usaha. Yang pertama, usaha agraris, yaitu berkaitan dengan pengelolaan tanah atau air, seperti kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan. Yang kedua, usaha ekstraktif, yaitu yang mengelola penggalian, mengambil dan mengumpulkan kekayaan alam yang sudah tersedia, seperti usaha pertambangan atau pembuatan garam. Selanjutnya, yang ketiga, usaha industri, yaitu yang mengelola bahan mentah menjadi barang siap dikonsumsi. Bahan mentah ini berasal dari alam. Dan yang keempat, usaha jasa, seperti jasa angkutan, pergudangan, dan keuangan. Pemanfaatan sumber daya alam. Yang pertama ada bidang pertanian. Dalam kegiatan pertanian terjadi usaha pemanfaatan sumber daya alam berupa tanah, air, bibit tanaman, dan iklim. Aktivitas pertanian dilakukan dengan 2 pola, yaitu pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering. Pertanian lahan basah atau biasa disebut dengan pertanian sawah dikembangkan di daerah dataran rendah.
Pertanian lahan kering atau biasa disebut dengan pertanian ladang dikembangkan di daerah dataran tinggi. Yang kedua, pada bidang perikanan. Perikanan merupakan salah satu kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan. Kegiatan perikanan meliputi penangkapan, pemeliharaan, dan pembudidayaan ikan. Kegiatan ini umumnya dilakukan secara alami dengan cara menangkap ikan dari laut, sungai, dan danau. Yang ketiga, bidang peternakan. Peternakan merupakan kegiatan pemeliharaan dan pembiakan hewan ternak untuk diambil hasilnya. Peternakan yang banyak diusahakan di Indonesia berupa peternakan sapi, ayam, itik, burung puyuh, dan kerbau. Sedangkan hasil kegiatan peternakan dapat berupa susu, daging, telur, kulit, dan bulu. Selanjutnya yang keempat, bidang pertambangan. Pertambangan merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dengan memanfaatkan bahan tambang. Contohnya yaitu logam, batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Dan yang kelima, bidang perkebunan. Perkebunan adalah usaha budidaya tanaman musiman atau tahunan dengan lahan yang relatif luas. Wilayah perkebunan mencakup dataran rendah hingga dataran tinggi. Perkebunan yang dikembangkan di Indonesia yaitu teh, karet, kopi, kelapa, coklat, dan kelapa sawit. Nah, jadi itulah penjelasan hubungan kegiatan kondisi lingkungan dengan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengidentifikasi sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Sumber daya alam dapat menjadi kekuatan bangsa Indonesia dalam menyejahterakan rakyatnya. Sumber daya alam antara lain berupa tanah, air, tumbuhan, hewan, tambang, dan masih banyak lagi. Sumber daya alam terbagi atas sumber daya alam dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Sekarang coba kalian buka buku tematik 4F halaman 59. Di situ ada teks tentang keragaman sumber daya alam daerah Sumatera. Seperti yang kita tahu, daerah Sumatera merupakan salah satu pulau terbesar di dunia. Potensi sumber daya alam yang ada di Pulau Sumatera tergolong cukup banyak. Nah, selanjutnya silahkan kalian baca teksnya serta dipahami ya nak. Oke, materi selanjutnya kita akan membahas menjelaskan barang tambang yang ada di Indonesia. Sumber daya alam hasil tambang di Indonesia antara lain emas, minyak bumi, gas alam, nikel, tembaga, perak, bausit, mangan, aspal, batu bara, garam, dan batu kapur. Kalian bisa lihat gambar yang ada di bawah, itu merupakan gambar dari emas sampai dengan batu kapur. Nah, sumber daya alam hasil tambang memiliki berbagai manfaat, antara lain sebagai dasar bahan bangunan, bahan bakar kendaraan bermotor, dan bahan pembuat perhiasan. Perhatikan peta hasil pertambangan di Indonesia. Persebaran hasil tambang di Indonesia tersebar di Sumatera sampai Papua. Kalian bisa lihat di bagian bawah arti dari simbol yang ada di peta. Oke, kita mulai dari Melaboh yang simbolnya seperti layang-layang. Di Melaboh berarti menunjukkan daerah penghasil emas dan perak. Kita lihat simbol yang seperti itu memiliki arti emas dan perak. Kemudian di daerah Aron menunjukkan simbol gas alam. Jadi di Aron merupakan daerah penghasil gas alam. Ada pula di Lok Sumawe, kita bisa lihat gambarnya atau simbolnya menunjukkan di Lok Sumawe berarti penghasil minyak bumi. Dan begitu seterusnya sampai dengan Pulau Papua. Kalian bisa lihat peta hasil tambang Indonesia ini di buku tematik 4F kalian halaman 101. Oke, sampai di sini apakah anak-anak sudah paham dengan materi IPS hari ini? Kalau sudah, kita akan bahas mata pelajaran selanjutnya ya. Oke, sekarang kita bahas pelajaran PPKN. Silahkan buka bukunya halaman 17. Manfaat keragaman kegiatan dalam masyarakat. Kebutuhan manusia sangat beragam. Oleh karena itu, manusia melakukan berbagai kegiatan untuk memenuhi beragam kebutuhan. Kegiatan pemenuhan kebutuhan tersebut
disebut mata pencarian. Ada yang memiliki mata pencarian sebagai petani, peternak, pedagang, dokter, dan guru. Berbagai mata pencarian tersebut saling melengkapi kebutuhan satu sama lain. Nah, mata pencarian itu bisa berawal dari cita-cita. Misal, anak-anak Bu Guru cita-citanya ingin menjadi pilot. Insya Allah, kelak, mata pencarian anak-anak Bu Guru adalah seorang pilot. Ataupun cita-citanya ingin menjadi pemadam kebakaran, tentara, atau polisi. Mereka mempunyai manfaat masing-masing di setiap pekerjaannya. Setiap manusia memiliki cara yang berbeda-beda untuk meraih cita-citanya. Misalnya cita-citamu ingin menjadi atlet. Kamu harus berlatih dengan giat dan menjaga kesehatan setiap harinya. Atau cita-citamu ingin menjadi penari tradisional. Berarti kamu harus kursus menari atau mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah agar terlatih sejak dini. Ataupun cita-citamu ingin menjadi hafiz Quran. Masya Allah, berarti kamu harus rajin menghafal surat, murojaah setiap hari, mengulang hafalannya. Kegiatan-kegiatan tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk meraih cita-cita. Setiap orang melakukan kegiatan yang berbeda satu sama lain untuk meraih cita-cita. Keragaman kegiatan orang-orang tersebut memberikan manfaat bagi lingkungannya. Oke, keragaman manfaat kerjaan seperti dokter. Dokter bertugas membantu orang sakit. Lalu ada arsitek yang merancang bangunan dan bertanggung jawab sampai bangunan dapat berdiri dengan baik. Lalu guru mengajar para siswa serta membimbing murid dalam proses pembelajaran. Dan juga ada petugas kebersihan yang membersihkan sampah dan menjaga keasrian lingkungan, sehingga lingkungan terlihat lebih bersih dan rapi. Oke, selanjutnya kita akan membahas keragaman suku dan budaya di lingkungan sekitar. Indonesia memiliki lebih dari 1.300 suku bangsa tersebar di Pulau Sumatera sampai Papua. Masing-masing suku bangsa memiliki keragaman dalam bahasa daerah, pakaian adat, rumah adat, senjata tradisional, kesenian daerah, pertunjukan rakyat, dan upacara adat. Ayo diperhatikan berikut peta persebaran beberapa suku bangsa di Indonesia. Yang pertama, suku-suku di Pulau Sumatera. Terdapat suku Aceh, Batak, Minang, Melayu. Selanjutnya, suku-suku di Pulau Jawa. Ada suku Betawi, Jawa, Sunda, Tengger, dan Baduy. Terus yang ketiga, suku-suku di Pulau Kalimantan. Ada suku Kutai, Banjar, Berau, Bajau, Paser, dan Benuak. Lalu yang keempat, suku-suku di Pulau Sulawesi. Ada suku Makassar, Bugis, Mandar, Toraja, Bentong. Yang kelima, suku-suku di Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Ada suku Riung, Sika, Solor, Sawu, dan Sumba. Dan yang keenam, suku-suku di Kepulauan Maluku. Ada suku Maba, Mangole, Manipa, Sawai, dan Wayoli. Dan yang terakhir, suku-suku di Pulau Papua. Ada suku Amungme, ada Arfak, Asmat, Bausi, Dani, dan Kombai. Nah, itu hanya beberapa contoh dari suku-suku yang ada di Indonesia. Oke, berikut ini merupakan contoh keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia, yaitu suku Sunda. Suku Sunda berada di Jawa Barat. Bahasa yang digunakan yaitu bahasa Sunda. Senjata khasnya yaitu kujang. Makanan khasnya surabi, peyem. Upacara adat yang ada di sana ialah serentaun. Untuk keseniannya yaitu tari jaipong, angklung, dan pertunjukan daerah yang biasa dilaksanakan yaitu wayang golek dan singa Depok. Nah, untuk yang ibu sebutkan tadi kalian bisa lihat pada gambar tersebut. Oke, selanjutnya kita akan membahas keragaman agama yang ada di Indonesia. Di Indonesia ada 6 agama,
Yang pertama ialah agama Islam. Agama Islam tempat ibadahnya di masjid, kitab sucinya Al-Quran, dan hari besarnya Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kedua, agama Protestan. Tempat ibadah, gereja, kitab suci, Injil, hari besar, Natal, dan kelahiran Isa. Yang ketiga, Katolik. Tempat ibadah, gereja katedral, kitab suci, Injil, hari besar, Natal, dan kelahiran Isa. Yang keempat, agama Hindu. Agama Hindu tempat ibadahnya di pura, kitab suci, Weda, hari besar, Nyepi, dan Galungan. Yang kelima, agama Buddha. Tempat ibadah, vihara, kitab suci, Tripitaka, hari besar, Waisak. Dan yang keenam, agama Konghucu. Tempat ibadah, kelenteng, kitab suci, Wujing Sishu, hari besar, Imlek. Nah anak-anak, itulah keragaman agama di Indonesia. Kita sudah pernah bahas materi ini loh sebelumnya pada semester 1. Kira-kira masih pada ingat atau tidak ya? Oke Soli dan Soliha, bagaimanakah dengan materi kita hari ini? Apakah mudah dimengerti? Bu Guru harap semuanya mengerti ya dengan materi kita hari ini. Oke, sekarang Bu Guru akan sampaikan kesimpulan pembelajaran IPS kita hari ini. Yang pertama, kenampakan alam Indonesia begitu beragam. Ada wilayah dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Oleh karena itu, jenis sumber daya alam di suatu daerah dapat berbeda dengan daerah lain. Yang kedua, ada banyak sumber daya alam di beberapa daerah yang dapat kita ambil manfaatnya. Dan yang ketiga, ada beragam sumber daya alam tambang antara lain minyak bumi, gas bumi, besi, dan timah. Sumber daya alam tambang tersebut tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Dan untuk kesimpulan pembelajaran PPKN, yang pertama, ada beragam kegiatan atau profesi yang manusia lakukan untuk memenuhi beragam kebutuhan hidupnya. Yang kedua, Indonesia adalah negara yang majemuk, terdiri dari berbagai suku bangsa, budaya, agama, dan sosial. Yang ketiga, ada 6 agama yang dianut di Indonesia dan saling bertoleransi. Nah, sekarang Bu Guru ada pertanyaan penting nih. Jawab ya, pada menit keberapakah Bu Guru menjelaskan tentang persebaran hasil tambang? Dan pada menit keberapa Bu Guru menjelaskan tentang budaya suku Sunda? Ayo coba dijawab. Jawabnya di buku tulis kalian ya nak. Dan untuk tugas hari ini adalah, untuk tugas yang pertama ada di buku tematik halaman 97 nomor 1 dan 2. Dan tugas yang kedua di buku tematik halaman 103 nomor 2 sampai dengan nomor 4. Silakan dikerjakan di buku latihan kalian. Dan waktu pengumpulannya paling lambat sampai dengan pukul 17.00. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kita hari ini telah selesai Soli dan Soliha. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat dan menambah ilmu kita semua. Semangat terus ya nak belajarnya. Kalau begitu Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.